rokok 1/4 jam, tapi Anda sempat-sempatnya ngelirik HP. Tuhan itu cemburu. Yang akhirnya ya sudah seperti saya tadi, udah dia main HP, gua tumpul di kamar selesai. Ngapain ngomong? Ya baca-baca aja. Seperti tadi, saya jam 9 dong, berat-berat bawa standby jam 9, Anda jam 9 masih 3 orang, 4 orang, ya saya duduk di sana belajar saya. Nggak ngambek, nggak ngapain juga ngambek. Yang butuh Anda kok. Iya kan? Ngambek juga gitu. Tapi yang butuh kan Anda. Yang Anda kok saya kan karena rokok yang gitu. Enggak, saya nggak butuh Anda kok. Tapi saya yang butuh Anda. Kata saya kepada Tuhan. Tuhan nggak butuh kita. Tuhan itu udah mulia, nggak butuh kita. Tuhan itu udah selamat, sejahtera. Yang belum selamat itu kan kita manusia, betul? Yang perlu penyelamatan itu kita. Logikanya lagi ngomong-ngobrol serius itu, lo ada nggak nelpon atau main gadget, nge-game? Ketinggalan ngomong sama teman saya kalau nggak nge-game waktu misa. Itu kan ada, ya kan, ya. Pada berteman begitu kan? Kok tahu Bapak yang berguna? Berteman gitu kan? Ngegame-nya kan berteman gitu kan? Ya. Saya tidak tahu itu. Tapi itu yang tersebut dari kita. Ya. Nah, kalau lebih dipentingkan hal itu, lalu Tuhan hanya di sela-sela waktu, yo harap maklum kalau kita diperhatikan oleh Tuhan di sela-sela waktunya Tuhan, betul? Iya. Romo itu kalau lagi musim ujian, Romo diberkati sampai di bawah pohon aja kita berkat. Ya sudah, saya berkati dan saya serius untuk tidak berkat. Tapi kok waktu-waktu yang lain kakak pernah minta berkat? Ya, ketemu saja ini lari kencang. Ya, nggak sapa apapun juga. Tapi kalau lagi musim ujian, kita berkat Romo. Kenapa? Besok ujian. Jadi Tuhan itu ya kalau diperlukan ya syukur. Nggak diperlukan ya udah, gue tinggalin aja. Ya. Jangan-jangan Tuhan juga begitu loh. Ya udah, lu kakak perlu, ya udah, gue mau kakak perlu. Tuhan terus yang lain. Loh, ada kan saat orang-orang Yahudi itu dipilih sebagai umat kekasihnya, ya? Tapi tidak menjadi umat pilihan sebagaimana mestinya. Kebun anggur itu justru diporak-porandakan, tidak dijagai, tidak bersyukur dan lain sebagainya. Ya kebun anggurnya akan dialihkan kepada siapa? Orang yang mau memeliharanya dong. Orang Yahudi sudah umat pilihan, enggak sebagai umat pilihan yang benar. Ya udah, lahirkan itu ahli waris. Kan Tuhan Allah kan gitu juga. Inilah Bapak Ibu, maka karena Tuhan itu menyelamatkan kita dan memang kita manusia itu patut mendapatkan penyelamatkan
maka ayo. Kan kita yang perlu kok. Perlu kenapa? Kita perlu mendapatkan penebusan penyelamatan. Kalau tidak, ya udah habislah kita. Habislah kita. Mau ditanya kok nanti kok. Kamu sudah dibaptis? Sudah, malaikat, kan? Udah krisma? Udah komunitas pertama? Udah. Nikahnya baik? Baik. Ya. Udah pernikahan? Udah. Ya, silakan masuk. Itu kan? Tolong satu lagi. Udah dibaptis? Nggak tahu. Orang tua ada lupa. Udah krisma? Apa itu? Makanan apa? Ya, kata malaikat. Ya. Udah komuni? Ya pernah, tapi ya nggak enak sih waktu itu. Jadi saya nggak terusin. Nikahnya baik? Waduh, kadang-kadang baik, kadang-kadang kagak baik. Apa yang kamu kerjakan di dalam masyarakat? Ya, saya nggak kerja apa-apa. Lalu malaikat jatuhkan. Ya, jatuh ke neraka. Setan-setan lagi main bola gitu. Lagi wow udah. Kita tidak selamat. Sementara itu kita ini perlu penebusan, penyelamatan oleh karena Kristus Tuhan itu. Dan sebagai sebuah sarana kita mengingat terus bahwa saya itu perlu penebusan, saya itu perlu penyelamatan. Oleh karena itu saya berpartisipasi dalam rangka apa? Dalam rangka menyelamatkan dan menebus umat manusia seperti Kristus. Itulah filosofisnya seperti itu. Sehingga karya kita di lingkungan di wilayah, di dalam OMK, di dalam Asdina, di dalam apapun juga itu tetap sebagai satu persembahan kepada Kristus Sang Penebus, Sang Penyelamat. Amin. Spiritualitas kita sebagai pengurus lingkungan, pengurus wilayah, sebagai umat kudus Allah, itu spiritualitasnya ini. Spiritualitas itu apa? Roh, daya, kekuatan yang mengantar saya bisa melakukan itu apa sih sebenarnya? Yaitu Roh Kudus, dorongan yang semangat yang mendasari, yang menjadi dasar dan semangat, kalau mau kata lain seperti itu, seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Itu spiritualitasnya. Jadi kalau kita mau pakai kata spiritualitas sebagai pengurus lingkungan wilayah itu apa? Ya, ini sebenarnya yang menjadikan saya terdorong untuk terus melayani, terdorong untuk melakukan tugas tanggung jawab saya sebagai petugas di lingkungan, di wilayah, yaitulah Roh Kudus sendiri. Inilah spiritualitasnya di sini. Jadi anak-anak muda sama Anda harus terdorong untuk menjadi pelayan, pengurus OMK itu disemangati oleh apa? Oleh Roh Kudus sendiri. Kalau tidak ada semangat ini, maka
gampang sekali kita patah. Patah apa? Patah arah, patah semangat. Anak-anak kalau patah hati rasanya seperti apa? Ini rahasia, ya. Rahasia dosen itu sebelum mahasiswanya itu ngomong udah tahu dulu. Dia pasti bertanya dan menjebak saya. Tahu dia udah apa? Nah, gitu kan? Langsung ke yang jelas. Ya udah gak jadi. Patah semangat, patah hati, patah arah. Nah, di situ ada patah hati. Coba patah hati itu seperti apa? Ya? Kalau kata Pak Ketua Lingkungan bilang gitu, patah hati itu sakitnya di sini. Benar? Benar kan? Sakitnya? Ya kan? Itulah kayak anak-anak, kayak mahasiswa itu kayak begitu. Kalau gitu kan? Mari kita demo, ayo. Demo apa kamu? Kan? Jadi bersemangatnya kalau udah bergerombol. Nah, oleh karena itu jangan berpisah-pisah, harus bergerombol terus. Amin. Jadi supaya kita tidak patah semangat, patah arah, tidak patah hati, harus menggenggam itu namanya Roh Kudus. Berpasrah diri, apa yang kulakukan ini pasti akan bisa kulakukan karena apa? Karena aku bersemangat, berkobar-kobar seperti roh yang berkobar-kobar, yang menyemangati, yang tidak pernah padam. Ya? Api roh Tuhan itu nggak pernah padam, sehingga nggak pernah yang namanya itu kita ini patah semangat, patah hati, walaupun kadang-kadang nggak menerima apapun yang kita harapkan. Ketika jadi ibu yang mengurus makanan suami, itu kan pengennya ya, pas makan duduk, Pak selamat makan, ayo saya suapin misalnya ya. Kan terima kasih mama memang paling cantik, paling pintar masak, terima kasih gitu kan ya. Itu baru mamanya berbunga-bunga. Sudah suruh duduk manis, ya Pak silahkan makan, atau kalau saya suapin gitu. Kenapa sih Pak? Masa pasiennya kayak gini? Kamu mau apa sih? Ya kan? Tidak boleh. Ya kan? Seperti itu. Kalau tidak punya roh kekuatan seperti Bunda Maria, sudah bisa menangis. Ini apa? Pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Kan? Apa? Aku udah susah-susah masak, kau udah masih kayak begitu. Kayak makan apa? Tapi karena punya kekuatan tadi ya sudah, cuma nangis sebentar sampai cuci piring. Kenapa nangis? Ibu piring kok.
Padahal seandainya iya itu nangis karena aku udah seharian masak, tapi kenapa masih belum kebenaran juga? Makanya itu tuh darahku sudah berobat-obat, air mataku udah habis. Kalau seandainya Anda ngomong begitu, suaminya, apa ya, maaf ya, pasti akan begitu. Tapi Anda sombong sih. Kenapa? Nangis? Enggak. Ayo nangis. Emang lu apa? Ya udah. 3 hari kagak ngomong loh. Ada yang ngaku lagi. Tapi sekali lagi, kalau kita masih punya kekuatan roh, kita ingat bahwa kita satu raga dengan yang ilahi. Di dalam diri kita yang manusia lemah ini ada roh ilahi, maka ya kuat. Oleh karena itu tetap terus jaga itu roh itu supaya apa? Agak stres. Bisa bayangkan tiap hari kalau begitu sakit hati kan? Ya. Tapi kalau yang sudah itu memang dinamika kehidupan yang harus saya alami, ya sudah. Ya, nangis, ya, nanti dilus-lus sama suaminya, terus ditendang lagi. Nah, ini penting untuk kita sadari bahwa segala sesuatu kalau kita lakukan berdasarkan roh sendiri, roh ilahi sendiri, apapun yang terjadi juga pasti kita akan kuat. Ibarat kata Yesus sudah jatuh yang ketiga kalinya, tetapi masih tetap berdiri tertatih-tatih, yang pada akhirnya mati. Tetapi kematian bukan akhir dari segalanya, karena dia akan diangkat, dibangkitkan, dipanggul oleh malaikat-malaikat Tuhan, didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Bahagia untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Makanya sadarilah, ya, kalau terlalu keras pada istri itu di mana sih? Di rumah. Aduh, kenapa nggak ngomong kalau di rumah? Oh, saya pakai sebagai contoh. Tapi kalau seandainya istri-istri tadi dalam tangisan, di dalam kelemah lembutan, di dalam sesebukan seorang diri, terus dia mengeluh pada Tuhan Allah, memohon pada Bunda Maria, dia tak akan terasa adalah suami. Suaminya tak akan merasa berada di dalam kesombongan. Dimanapun juga pasti akan tumbuh hatinya. Akan tumbuh hatinya. Sehingga anak-anak jangan putus asa kalau mamanya lagi marah, marah, nggak usah dikhawatirin ya, nggak usah dikhawatirin. Artinya jangan dicontoh juga, gitu. Karena apa? Sepagi sampai sesiang dia marah. Sesore dibikinin kopi aja sudah gak marah, ya. Malam hari sudah berdua di kamar, ya, tidur nyenyak berdua karena sudah saling pijitan satu dengan yang lain sehingga bisa tidur nyenyak. Itu kan dinamikanya seperti itu. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, maka tadi teriakan, ceraikan saja aku, emang gua takut.
Nah kan? Nah, kata-katanya itu dan itu terus. Ya. Dan kalau itu sudah setan lewat, masuk, ngomongnya sudah nggak sadar lagi. Ya, jangan biarkan roh lepas dari Anda dan roh yang lain masuk. Itu aja. Sehingga tetap harus menjadi dasar tanggung jawab Anda sekalian. Ini adalah persekutuan umat beriman akan Kristus yang dipersatukan oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kehidupan dan perkembangan gereja menjadi tanggung jawab semua umat Allah. Ya, maju mundurnya gereja bukan hanya tanggung jawab kaum berdua. Yang penting kan tugas apa itu? Ya, pasok paroki dia. Misalnya seperti itu bukan. Karena apa? Sesuai dengan peran dan tugasnya, seluruh umat beriman berpartisipasi secara aktif dalam perkembangan pertumbuhan gereja. Itu yang disarankan oleh Bapak Paus. Para uskup yang waktu itu berkumpul di dalam Konsili Vatikan kedua. Bahasa sederhananya saya mengartikan begini. Saya sebagai pastor paroki, ya, itu tangannya uskup di paroki ini. Uskup itu tangannya paus di Bogor ini. Paus itu tangannya Kristus di dunia ini. Kan seperti itu toh. Mentoknya di pastor. Pastor itu otaknya kecil. Otak Anda gede atau kecil? Otak Anda sama kecil. Ya sudah, ayo kalau kita kecil berkumpul kan jadi besar. Ya. Tapi kalau kita otaknya kecil, lalu otak Anda kecil, masing-masing bubar, ya sudah, nggak akan tumbuh, nggak akan berkembang. Tapi kalau otak saya kecil dibantu oleh otak Anda, terus semua orang muda membantu bagian orang muda, ibu-ibu membantu bagian ibu-ibu, bapak-bapak membantu bagian bapak-bapak, teritorial wilayah dibantu oleh ketua wilayah karena otaknya juga kecil ya, dibantu oleh yang lain-lain. Ya sudah, pada akhirnya tumbuh berkembang dimanapun juga, di bagian apapun juga. Tapi sekali lagi, kalau tidak mau bergabung, bersekutu, ya sudah, tidak akan ada pertumbuhan gereja. Saya gambarkan di sini, saya ngambil saja di tempat lain karena mau ngambil gereja kita terlalu besar. Nah ini bangunannya gereja kita, di dalamnya ada kita semua. Tuhan itu berbicara melalui kitab sucinya kepada kita melalui siapa? Melalui paus, melalui uskup, melalui pastor paroki di tingkat paroki, di tingkat wilayah melalui ketua wilayah, di tingkat lingkungan melalui ketua lingkungan, di lingkungan bagian orang muda melalui OMK. Semuanya kalau ini bersatu, walaupun otaknya kecil-kecil, bahkan hampir tidak berotak saking kecilnya, tapi karena semua ayo kita kumpul, ayo otak besar atau otak kecil, kita juga kecil, saya hampir tidak berotak ya udah ayo, nah, akhirnya jadi besar. Apa yang disabdakan oleh Tuhan ini akan terkerjakan di gereja ini, sehingga gereja kita yang super megah itu ya dalamnya ada pengembangan,
Jangan sampai gerejanya super megah, di dalam uget-uget. You know, uget-uget. Belatung kecil-kecil yang senangnya karena bau. Ini loh filosofi saya itu gitu. Jadi ya sesuatu yang susah tetapi juga nggak susah, sesuatu yang mudah tetapi juga nggak mudah loh. Ini harus disadari. Tapi saya gambarkan seperti ini supaya menjadi jelas. Ini loh yang bersabda ini adalah Yesus Tuhan sendiri. Di dunia ini kelihatan di dalam diri paus, kelihatan di dalam diri osko, kelihatan di dalam diri pastor paroki, kelihatan di dalam diri ketua wilayah, kelihatan di dalam diri ketua lingkungan, kelihatan di dalam diri OMK. Semuanya itu gerak langkah ada di sini. Kalau kita bisa menggerakkan ini semua, tumbuh berkembang menggelar. Dalam kemegahan gereja kita ada kemegahan jiwa-jiwa. Dalam kemegahan lingkungan Santo Thomas Aquinas ada kemegahan para ibu, bapak, kaum muda, anak-anak yang berada di dalam sukacita. Tapi kalau ini nggak bergerak, sabda Tuhan tetap bergerak, tetapi Anda menistakan pimpinan-pimpinan Anda, ya, menistakan pimpinan-pimpinan. Kok bisa begitu Romo? Iya. Saya memerintahkan, wih, jangan buang sampah plastik, ya. Jangan pakai tempat ini untuk mundur merokok. Tapi ada yang lucu ya, di sana kan sudah ditulis tuh kawasan datang kawasan bebas asap rokok, ya, bebas sampah plastik, bebas sampah styrofoam, gitu kan? Ya. Romo, bolehkah saya merokok di sini? Saya siapa juga yang larang? Kan di situ juga saya larang bebas asap rokok. Asap-asapnya datang, ya nggak soal kan itu. Nah berarti perut saya tidak bebas asap rokok, jadi penyakit. Justru itu penyakit itulah yang sebenarnya ingin kita kurangi lah. Cuma itu kok, kurangin aja, udah luar biasa. Tuh, sehingga kalau saya ungkapkan ini semua, itu bukan kata-kata Suyanto. Ini Konsili Vatikan kedua, itu uskup yang berkumpul di bawah pimpinan paus untuk mengadakan suatu pembicaraan yang saat sekarang ini tetap kita gunakan. Salah satunya ini sesuai dengan peran tugasnya seluruh umat beriman berpartisipasi secara aktif dalam